Dia harus merit, harus merit. Supaya apa? Supaya penelitian IAA ini dipercaya, harus merit. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Teman-teman, saya berharap dapat menonton video ini sampai selesai, supaya tidak misinformasi dan tidak gagal paham terhadap data-data yang akan disampaikan. Tapi kalau buat saya sih sebetulnya bukan menyampaikan data, tapi memberikan pandangan-pandangan logis kepada kita terhadap pernyataan dari Ustadz Kainama. Jadi kan temanya, kalau bukan sesuatu yang benar, ya pasti Kainama. Kalau bukan sesuatu yang valid, bukan sesuatu yang berdasarkan data yang jelas, nah itu Kainama. Kalau sudah jelas, ya kayaknya dia bertobat. Tapi nggak mungkin itu terjadi. Kali ini Kainama membahas sebuah informasi penting. Sebetulnya dia sudah berkali-kali membahas bagian ini, tetapi kali ini dia menggunakan data yang berbeda, yaitu tentang anak-anak Yesus. Nah, kali ini di dalam thumbnail teman-teman lihat Kainama menulis itu menelusuri kuburan anak-anak Yesus. Jadi dia tuh menyimpulkan bahwa Yesus itu menikah, punya istri dan punya anak-anak. Nah, dari mana data yang dia berikan kali ini? Itu data dia dapatkan dari satu informasi tentang penemuan sebuah arkeolog yang bernama James Oswari atau Yakobus, ya, Oswari Yakobus. Penemunya itu yang memiliki kotak itu adalah bernama Oded Golan. Oded Golan ini adalah seorang insinyur, wirausaha atau wira swasta, juga seorang kolektor barang-barang antik berasal dari Israel, Al-Tafiv, Israel, ya. Dia berkebangsaan Israel. Pada tahun 2001 atau 2002, Oded Golan ini dituntut pidana oleh pengadilan negeri Israel karena dituduh dia memalsukan benda ini yang namanya James Oswari ini. Dia memalsukan. Kemudian ketika dia diperhadapkan dalam persidangan, ternyata ditemukan bahwa Oded Golan ini tidak memalsukan. Dia mengatakan bahwa dia membeli James Oswari itu atau kotak tempat penyimpanan tulang-tulang. Jadi Oswari itu adalah sebuah kotak kecil tempat penyimpanan tulang-tulang mayat pada zaman dulu. Nah, dia mengatakan dia membeli Oswari ini kepada kolektor yang lain, sehingga tidak ada data yang mengatakan bahwa dia memalsukan. Nah, kenapa saya mengemukakan ini? Karena Kainama menjadikan ini sebagai landasan berpikir dia bahwa Oswari ini benar. Nah, benar itu maksudnya apa? Benar itu maksudnya informasi yang diputar oleh atau dipelintir oleh Kainama itu membenarkan keinginan dia mau menyatakan bahwa Yesus itu punya anak, punya istri. Nah, saya jelaskan ya nanti kenapa Ustadz Kainama mengatakan begitu. Kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Kita bisa mengambil kesimpulan, Oswarinya benar. Dari sini kita mulai, ya. Kalau sesuatu yang bukan hoax, Kainama berani. Kalau yang hoax nggak berani. Nggak berani, ya. Ya. Ada satu statement dari pengadilan Israel, Oded Golan bebas. Kenapa? Karena barang itu tidak dinyatakan palsu. Tidak ada pernyataan asli, tapi kita bisa pegang omongan itu. Barang ini, Oswari ini, tidak palsu. Ya udah, Kainama berani jalan. Kita mulai ya. Sesuatu ini bukan barang palsu. Ngerti ya? Baik. Oke, kita mulai dari sini. Jika tidak palsu, maka benar ini. Yesus punya saudara. Ada kalau Yesus punya saudara, Akhi, Yeshua, Akhi itu saudara, berarti ada saudaranya. Ya,
Kalau ada saudaranya berarti ada anak dia. Tapi bagaimana mungkin dia ada anak? Menurut Islam pun nanti orang Kristen marah. Menurut Islam juga kan Nabi Isa itu diselamatkan. Iya, kalau ada anak, pelan-pelan. Kalau ada anak yang tadi kita baca, ya, kejadian Yesus punya anak itu sebelum diselamatkan Allah. Karena kejadian diselamatkan itu menurut kami umat Muslim ketika mendekati peristiwa Getsemani atau Golgota. Lanjut. Jelas ya? Jelas ya pemirsa ya? Baik, kita mulai. Jangan terlalu lama. Kalau ada anak, berarti ada pernikahan. Kalau ada pernikahan, berarti Yesus tidak mati. Melainkan diangkat. Diangkatnya kapan? Getsemani, Golgota. Sebelumnya, dia merit. Dia harus merit supaya sah ini, IAA ini, penelitian IAA. Nah, teman-teman, dari cuplikan singkat video ini, kalau teman-teman mau menyaksikan, penasaran, boleh tonton di Mualaf Center ya, Sofia, Mualaf Center Hagia Sophia. Kalau mau nonton ya silakan. Tapi saya mengambil cuplikan sedikit ini, karena kalau saya munculkan semua kan terlalu panjang. Tapi tidak sengaja dipotong untuk mengaburkan informasi dia. Memang begini informasinya. Nah, yang pertama yang saya mau komentarin adalah begini. Dia mengatakan pengadilan menetapkan bahwa Oded Golan ini tidak bersalah. Kenapa? Karena James Oswari ini benar. Benar. Nah, saya mau katakan begini. James Oswari ini atau Oswari Yakobus ini itu memang benar. Itu adalah sebuah penemuan yang luar biasa. Tidak ada yang salah di situ. Yang menjadi masalahnya adalah ketika Kainama mengaitkan antara penemuan James Oswari ini dengan keinginan dia mau menyatakan bahwa Yesus menikah. Pertanyaannya sederhana, apa hubungannya antara James Oswari ini dengan pernikahan Yesus? Nah, lalu dia masuk pada pemikirannya yang kedua. Karena katanya di dalam kotak James Oswari itu ada tertulis Yakobus bin Yosef. Yosef itu Yusuf ya. Bin Yosef. Terus di bawahnya ditulis ada nama Yesus, Mesias. Ada nama Yesus. Nah, lalu dia mengatakan bahwa berarti Yesus dan Yosef adalah saudara. Nah, kaget. Ya memang saudara. Nggak perlu kaget, memang saudara. Jadi, maksudnya gini loh. Dia kan sekolah. Kok baru tahu hari ini kalau Yesus punya saudara laki-laki? Jadi gini ya, Yesus itu terlahir dari rahim Maria yang tidak dibuahi oleh manusia. Al-Quran juga mencatat ya dari roh. Tapi walaupun begitu, Yesus itu tetap punya ayah yang namanya Yusuf, walaupun bukan ayah langsung. Karena kan tidak dibuahi oleh Yusuf, sehingga ya bukan ayah langsung. Tapi dia tetap punya ayah, punya papa, punya bapak yang namanya Yusuf. Nah, ketika Yusuf menikah sah dengan Maria, maka Maria mengandung lagi dan melahirkan anak bagi dia. Salah satunya adalah Yakobus. Jadi secara otomatis Yakobus dan Yesus pasti saudara. Tidak mungkin tidak saudara. Jadi penemuan apa ini maunya dari Kainama ini? Begitu kaget dan bangganya dia gitu. Nah, tapi ada yang menarik di sini. Sebetulnya ada di video itu ada pernyataan Kainama mengatakan begini. Yakobus bin Yusuf bin, ada bin ya, Yesus atau Mesias. Artinya anak, maksudnya anak Mesias gitu, anak Yesus. Jadi Yakobus anaknya Yusuf, anaknya Yesus. Pertanyaannya begini, yang anaknya Yesus itu yang mana? Yang Yusufnya atau yang Yakobusnya? Kalau Yusuf kan bapaknya, Yakobus kan saudaranya, adiknya, kira-kira begitu. Terus anak Yesus itu yang mana? Yang kedua orang itu kan. Ini orang ini aneh. Lalu dia mengatakan begini, teman-teman dengar pada cuplikan yang terakhir.
Karena ditetapkan Odette Golan tidak bersalah, maka dengan pernyataan di Oswari James itu, atau James Oswari atau Oswari Yakobus itu, mengatakan bahwa Yesus punya saudara. Karena Yesus punya saudara, dengar ya, karena Yesus punya saudara, berarti fix Yesus punya istri, punya anak. Dengerin ya, dengerin. Karena dia punya saudara, berarti dia punya istri dan punya anak. Ini orang ini kuliah tinggi. Di mana di Haifa, universitas yang luar biasa di Israel. Tapi dia tidak bisa, bukan tidak bisa ya, orangnya pemikirannya tuh aneh. Karena Yesus punya saudara, ya kan? Berarti Yesus punya istri dan punya anak. Kenapa di dunia ini ada banyak orang yang gak menikah, baik laki-laki maupun perempuan, gak menikah, gak kawin, berarti gak punya istri, gak punya anak. Tapi mereka punya saudara. Lalu gara-gara mereka punya saudara, orang itu juga punya istri dan punya anak yang tidak menikah itu. Kan gitu logikanya. Yesus tidak menikah, nggak punya istri, nggak punya anak. Hanya gara-gara dia punya saudara, lalu dia dikatakan menikah. Ada yang lebih menggilikan. Yesus harus punya istri, harus punya anak, untuk supaya mendukung penemuan ilmuwan itu. Aduh, ngaco banget deh. Coba teman-temannya, saya putarkan lagi cuplikan videonya ya. Melainkan diangkat. Diangkatnya kapan? Getsemani. Sebelumnya dia merit. Dia harus merit supaya sah ini IAA ini, penelitian IAA. Nah, dia harus merit. Supaya apa? Supaya penelitian IAA ini dipercaya, harus merit. Nah, pendekatan pikiran dia itu harus merit itu, dia harus punya istri, harus, menurut ini ya, Kainama harus ada. Pokoknya nggak boleh nggak, harus ada. Alasan pertama, karena dia punya saudara. Alasan kedua, untuk memperkuat penemuan. Aduh, entai kadang-kadang ya. Duh, gatal. Untuk memperkuat penemuan, dan berdasarkan karena dia punya saudara, Yesus ini harus merit. Pokoknya dia punya istri gitu. Ini betul-betul sebuah pemaksaan yang luar biasa, yang dipaksakan harus gitu. Tidak berdasarkan data yang jelas, yang benar. Sementara data yang betul-betul bisa dipercaya, bukan data abal-abal, dan datanya Kainama ini bukan data, tapi berdasarkan keinginan dia. Bayangkan dia menarik penemuan James Oswari ini kepada sejarah pernikahan Yesus yang tidak ada korelasinya, nggak ada hubungan. Hanya karena di situ ditulis Yakobus bin Yosef, kemudian ada Mesias atau Yesus, oh dia punya saudara, lalu dia mengatakan, oh dia harus menikah, pokoknya harus menikah. Orang seperti ini loh maksudnya. Ya kan, kedunguan-kedunguan seperti ini yang masih terus dibangun oleh orang ini, memaksakan Yesus harus menikah. Itu kan peristiwanya udah 2000 tahun yang lalu. Kalau belum terjadi, lalu dia paksakan, boleh saja. Kan belum, masih ada Yesus umpamanya. Lalu dipaksakan sama dia menikah. Ya boleh saja. Ini kan peristiwa yang sudah terjadi 2000 tahun lalu, dia memaksakan, pokoknya harus menikah. Bagaimana caranya mau menikah? Sudah nggak ada orangnya. Dan memang tidak pernah terjadi sejarah pernikahan Yesus dengan siapapun. Jadi pendekatan-pendekatan logika yang dibangun oleh Kainama ini betul-betul merusak sejarah yang sebenarnya. Ini orang ini benar-benar memang, kata orang lain tuh, dungunya minta ampun benar. Memelihara kedunguan. Saya suka aneh dan suka geram juga. Kenapa kan? Aduh, ada orang yang semacam ini. Tapi ya, saya mengklarifikasi dan memberikan data secara logika kepada teman-teman. Silakan berpikir pernyataan dia. Yesus harus menikah, dua alasan. Satu, karena punya saudara. Dua, supaya penemuan ini mantap. Benar-benar luar biasa. Aneh.
Ya, mudah-mudahan dengan informasi ini bisa tambah membangun keyakinan kita bahwa orang ini nggak usah dipercaya, bahwa orang ini menyesatkan banyak pikiran orang. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya sudah mendengarkan tayangan video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kita akan jumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.